Cara cepat belajar Amsilati, program pemula belajar Assalamualaikum membaca warahmatullahi kitab kuning. wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kita dapat bertemu kembali dalam keadaan shihah wal afiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Semoga salawat dan salamnya tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Amin amin Allahumma amin. Materi kali ini adalah merupakan materi Amsilati jilid 1 bab 2, di mana bab 1 sudah selesai, yaitu tentang huruf jar, pengandalan huruf jar, pengaruh huruf jar, dan kemabnian huruf jar. Berikut ini adalah bab 2 jilid 1 Amsilati, yaitu pembahasan pada isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti. Dhamir ada dua, ada dhamir munfasil, ada dhamir mutasil. Dhamir munfasil artinya berdiri sendiri, dan dhamir mutasil artinya selalu menempel, menempel pada lafal sebelumnya. Sedangkan di sini adalah berada di awal. Huwa adalah isim dhamir yang digunakan untuk dia satu laki-laki, sedangkan dhamir mutasil hu adalah digunakan juga sama untuk dia satu laki. Satu laki-laki, titik-titiknya atau dia satu laki-laki. Kemudian cara membaca di buku sama seperti sebelumnya. Huwa tanpa harokat dibaca huwa menjadi huwa. Sama di sini juga hu tanpa harokat dibaca hu menjadi hu. Jadi panduannya ada di sini, panduan membacanya. Karena yang akan dibaca di sini tanpa harokat. Huwa tanpa harokat dibaca huwa menjadi huwa. Sama. Hu tanpa harokat dibaca hu menjadi hu. Kita lanjut berikutnya di sini. Langsung pada pembagian. Bahwa domir tadi adalah kata ganti. Domir ada dua. Ada domir munfasil yang disebut dengan berdiri sendiri, dan ada domir mutasil yang memang selalu menempel pada lafal sebelumnya. Domir munfasil ada dua, ada rofa, ada mahal rofa, ada mahal nasab. Artinya menempati di tempat rofa, dan ada domir yang menempati di tempat yang memang dibaca nasab. Adapun domir mutasil itu ada tiga, ada domir mutasil yang menempati di tempat rofa, ada domir mutasil yang menempati di tempat nasab, di tempat yang dibaca nasab, dan ada domir mutasil yang menempati di tempat yang hukumnya jar. Berhukum menempati di tempat yang hukumnya rofa, menempati di tempat yang hukumnya nasab, dan menempati di tempat yang hukumnya jar. Semua dhamir baik munfasil atau mutasil, mahal rofa, mahal nasab, mahal jar, itu semuanya hukumnya adalah mabni. Dasarnya wa kullu mutmarin lahul bina yajib wal lafdhu majurra kal lafdhi manusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya. Lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya tetap. Jadi hukumnya adalah mabni. Hu tetap hu, huwa tetap huwa, tidak ada perubahan. Jadi domir baik yang munfasil atau mutasil, mahal rofa, mahal nasab, mahal jar, maka semua hukumnya adalah mabni. Domir munfasil mahal rofa apa saja? Baik di sini ada domir munfasil mahal rofa untuk mudzakkar, ada pula yang untuk muannas. Yang mudzakkar ada yang untuk ghaib yang dibicarakan. Ghaib itu adalah pihak ketiga, orang atau barang yang dibicarakan. Ghaibah sama orang atau barang yang dibicarakan atau barang yang dibicarakan. Ghaib untuk laki-laki, ghaibah adalah istilah untuk perempuan. Huwa di sini huwa adalah mufrad, di mana huwa adalah dhamir munfasil yang digunakan untuk mudzakkar atau digunakan untuk laki-laki. Huma
adalah digunakan untuk dua laki-laki dan hum digunakan untuk jamak, yaitu mereka atau beberapa laki-laki terhitung mulai dari 3 ke atas. Sedangkan yang ghaibah, dia sama-sama bermakna dia satu, hanya saja kalau muannas, jika yang dibicarakan atau pihak ketiga adalah ghaibahnya berupa muannas, mufrad muannas, maka menggunakan dhamir hiya. Sedangkan jika yang dibicarakan adalah muannas tasniyah muannas atau dua muannas ghaibah, maka menggunakan dhamir huma. Sama huma baik satu laki-laki atau satu perempuan atau satu laki satu perempuan, jadi huma digunakan untuk dua orang. Baik satunya laki-laki atau semuanya laki-laki semua atau perempuan semua, sama-sama menggunakan huma. Pada intinya dhamir huma adalah digunakan untuk dua orang. Sedangkan untuk jamak muannas ghaibah, jika yang dibicarakan pihak ketiganya adalah beberapa orang perempuan, maka menggunakan dhamir hunna. Selanjutnya adalah kalau tadi adalah ghaib yang dibicarakan, ghaibah yang dibicarakan juga perempuan, kalau yang di sini adalah mudzakkar, berikutnya adalah mukhatab, adalah yang diajak bicara. Kalau laki-laki, mukhatabah adalah berarti yang diajak bicara perempuan. Apabila yang diajak bicara satu orang, maka menggunakan dhamir munfasil yang mahal rafa, yaitu anta. Karena anta adalah dhamir munfasil mahal rafa, digunakan untuk mufrad. Engkau atau kamu, satu orang laki-laki. Adapun jika dua orang laki-laki, maka menggunakan antuma. Ketika yang diajak bicara adalah orang laki-laki, maka menggunakan antuma. Dan apabila yang diajak bicara beberapa orang laki-laki, yang disebut dengan muhatab di sini adalah antum. Sama tadi, jamak terhitung dari angka 3 dan seterusnya. Ini semuanya adalah dhamir munfasil mahal rafa. Anti adalah mukhatabah. Jika lawan bicara atau yang diajak bicara adalah perempuan, engkau satu perempuan, kamu satu perempuan, maka menggunakan anti. Artinya apa? Anti adalah digunakan untuk mufrad muannas mukhatabah. Sama-sama dhamir munfasil mahal rafa. Artinya apa? Menempati di tempat yang dibaca rafa. Antuma sama tadi, antara laki-laki dan perempuan sama. Kemudian antunna adalah digunakan jika yang diajak bicara itu adalah beberapa orang perempuan, terhitung dari mulai angka 3 dan seterusnya. Antunna adalah termasuk dhamir munfasil mahal rafa yang digunakan untuk muannas mukhatabah. Berikutnya adalah dhamir munfasil mahal rafa ana. Ini adalah digunakan mutakallim muhadza, artinya dia ya, iya ya, saya, ada menunjukkan saya yang berbicara satu orang, saya yang ketika yang digunakan mutakallim muhadza dia ya, saya artinya maksudnya saya satu orang, yang berbicara dia satu orang, saya maksudnya adalah menggunakan mutakallim muhadza. Sama-sama ini adalah dhamir munfasil rafa yang kedudukannya adalah untuk mutakalim wahda, baik laki-laki atau perempuan. Sama-sama menggunakan ana, saya. Dan terakhir dhamir munfasil ma'rafa adalah nahnu, di mana nahnu ini adalah digunakan mutakalim al ghair awil mu'adzim. Jadi berbicara ketika bersamaan dengan orang lain. Teman kita banyak, maka menggunakan nahnu. Kami rombongan dari, maksudnya kami datang dari. Jadi berbicara bukan hanya seorang, tapi dengan beberapa orang yang lain. Dengan menggunakan
Bukan berarti kita bicara sendiri. Kalau begitu anak itu bicara sendiri, bukan. Tentunya kita bicara ada lawan bicara dong. Yang dimaksud anak ini dia yang mengatakan saya itu satu orang.